Duh, harus pakai framework apa ya? Gampang nggak ya makanya? Dokumentasinya gimana dong nanti? Ya, itu adalah salah satu masalah yang muncul biasanya pada saat pertama kali kita melakukan pengembangan aplikasi. Yang biasanya jalan keluarnya adalah dengan menggunakan framework. Dan tentu kita dituntut untuk lebih cepat dalam melakukan pengembangan. Di momen kali ini aku bakal share ke kalian tentang penggunaan Fast API, introduction, dan juga kelebihan dari Fast API itu sendiri. Selamat menonton. Orang ini akrab dipanggil Sebastian Ramirez, software engineer biasa yang mau menyelesaikan masalah tentang menyimpan data model yang cepat menggunakan API. Maka lahirlah Fast API. Untuk pengenalan lebih lengkap tentang Fast API, link detail saya sertakan pada deskripsi. Kenapa Fast API? Pertama, support async await. Maka dari itu, proses kodenya akan lebih cepat. Kedua, mudah dibaca, di mana Fast API cukup menggunakan type hinting untuk menggunakan fitur validasi dan juga body request. Ketiga, auto-generated documentation, mungkin cukup paham kali ya. Kalian ngoding, dokumentasinya udah jadi. Dan terakhir tentu cepat. Ini dibuktikan oleh web framework benchmark oleh Tech Empower, di mana posisi Fast API ada di urutan 75, sedangkan Flash dan Django ada di urutan di bawah Fast API. Untuk melihat urutan lengkapnya, kalian bisa klik link di deskripsi. Sebelum memulai, pastikan ada Python 3.7 atau lebih sudah terinstall dan juga pip, dan saya juga mewajibkan di sini menggunakan pip env. Untuk library yang bakal saya gunakan cukup 3, menggunakan core framework Fast API, lalu ada UVicker untuk async gateway, lalu ada Pydantic sebagai type hinting. Untuk menggunakannya cukup pip env install dan nama library-nya. Struktur directory kurang lebih akan seperti ini, terdapat file main.py dan terdapat file root.py sebagai core utama aplikasi. Pada tahap bagian instalasi ini, saya cukup menggunakan pip-env untuk menginstal beberapa library. Di sini menjalankan pip-env install, Fast API, UVcorn, dan Pydantic. Lalu di sini saya menambahkan spesifikasi argumen versi Python-nya. Saya menggunakan versi Python 3.8. Pada tahap proses ini, tinggal kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah tahap proses ini selesai, jika dilihat terdapat file baru, pipfile dan pipfilelog. File pipfile terdiri dari beberapa libraries yang setelah tadi kita barusan coba install. Setelah tahap instalasi, kita buat beberapa file data struktur directory yang sudah direkomendasikan. Saya membuat file touch __init__py. Ini artinya direktori src akan menjadi package Python. Sama juga saya membuat file init ini pada direktori route. Jika selesai, maka struktur direktori akan menjadi seperti ini. Jika dilihat pada root seperti ini kurang lebih. Hello world. Kita masuk ke bagian coding. Di sini saya akan menjelaskan beberapa function dan line code yang akan saya buat pada Fast API. Oke, ini ada dua file yang bakal kita rubah sekarang. Pertama file main.py dan yang kedua ada file root.py. Untuk file main.py yang kita butuhkan salah satunya import UVcorn. Dia bekerja sebagai async gateway-nya, yang dimana dia akan bekerja sebagai web server kita. Yang kedua kita import Fast API, dan yang ketiga juga kita import file root-nya supaya bisa dipanggil.
Selanjutnya kita definisikan app sebagai function dari Fast API. Selanjutnya kita bikin app dari Fast API ini include dengan route root, di mana route root ini terdapat satu slash index route. Lalu selanjutnya yang terakhir kita buat default function dengan menjalankan new figure, di mana main.2 app ini adalah file ini sendiri dengan kita panggil app variable. Udah gitu kita definisikan hostnya, port 8000, kita butuh log level info, dan selanjutnya kita butuh reload true supaya file berubah akan reload sendiri. Salah satu alasan saya sendiri pakai Fast API, penggunaan dokumentasinya ini sangat mudah. Cukup ngoding, otomatis generasi dokumen. Jadi, untuk melihat dokumentasinya, kita cukup masukkan URL /docs. Dia langsung generated OpenAPI dari list route yang udah kita bikin. Di sini kan kita baru bikin list index, kurang lebih juga di sini bisa kita coba langsung diexecute. Selain menggunakan OpenAPI, di sini juga kita bisa menggunakan redoc. Format dokumentasi yang lebih enak dibaca. Oke, jadi pembahasan ini paling penting untuk manipulasi request dan juga validasi data, parameter, request body, dan validation. Kita langsung masuk ke bagian kode. Saya membuat sebuah function baru di sini dengan route-nya news dengan news slug sebagai variabel yang akan dipassing kepada function. Tentu di function juga kita definisikan news slug-nya juga. Di sini juga saya membuat satu variabel dictionary dengan beberapa key di dalamnya. Salah satunya ada hot news dan headline news. Di sini saya gunakan sebagai fungsi basis datanya. Pada bagian akhir sederhana, responnya akan menampilkan misalnya sukses dan data news slug yang di-request oleh user. Tentu kalau misal news slug-nya tidak ada, akan menampilkan kosong. Berikut salah satu hasil dari contoh yang kita buat barusan. Baru kita masukkan news route-nya. Kalau misal tidak ada, maka akan menampilkan kosong. Dan kalau misal datanya eksis, akan menampilkan data seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membuat request body. Di sini ada beberapa perubahan. Salah satunya saya membuat kelas baru, variabel baru, dan route baru. Di sini saya menambahkan satu typing optional dan juga pydantic based model yang bertujuannya untuk membuat request body. Di sini saya membuat satu kelas baru dengan inherit class based model yang tujuannya adalah sebagai format request body. Di sini saya menambahkan title dengan type tipenya string dan juga ada description dengan optional string dengan default value-nya none. Artinya description ini tidak perlu wajib untuk diinputkan pada request body, dan yang terakhir juga di sini ada konten dengan tipe datanya string. Di sini juga ada variabel data news yang berbeda dengan sebelumnya. Di sini saya hanya mendapatkan satu key hot news. Lalu di sini ada beberapa function baru yang sebelumnya ada. Di sini ada news slug. Saya rubah menjadi show news dengan simply mengambil data dari data news dengan key index dengan news slug. Oke, di sini ada satu function news create. Artinya di sini dengan route baru news/add. Di sini saya membuat satu route baru untuk membuat berita baru. Kalau lihat dari sebelumnya di function news create ini saya masukkan satu argumen news, artinya dia memanggil satu variabel di atas. Lalu selanjutnya di sini ada title name. Title name ini sebenarnya improve saya sendiri, di mana kalau misal ada judul dengan tambah spasi, setiap spasinya akan saya rubah dengan strip supaya bisa dipakai index sebagai slug pada URL. Lalu di sini kita tambahin data barunya aja ini ke variabel data news. Terakhir saya return sebagai respons untuk mengetahui kalau misal data newsnya ini sudah tersimpan. Lalu kita coba menggunakan Insomnia. Di sini kita coba request responsnya seperti apa. Oke, saya masukkan post di sini dengan URL news/add.
Di sini saya tambahin JSON baru. Oke, kurang lebih saya coba tes dulu kalau misal hot news itu eksis untuk si variabelnya. Lalu saya simpan data baru. Oke, data barunya ini udah kesimpan, lalu selanjutnya kita cek apakah data ini sudah bisa diakses dengan setelah kita rubah spasinya menjadi strip. Ya, begitulah cara penggunaan request body. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal coba gimana caranya untuk melakukan automated validation di Fast API ini. Sebenarnya caranya udah paling cukup sederhana. Kita udah cukup mengkreatifkan pada class based model. Di sini kita pakai news karena kan setiap di tipenya itu ada string, ada optional string, dan ada untuk konten juga ada string. Kalau misal ini nggak sesuai, maka akan menampilkan error. Di sini juga saya akan coba ini. Salah satunya kalau misal saya tidak includekan title, di sini bakal muncul error kalau misal sebenarnya si key title itu emang bener butuh untuk diinputkan. Begitu. Selanjutnya di sini saya bakal coba rubah key title ini menjadi integer untuk mengecek validationnya. Sebelumnya yang replace saya rubah dulu juga. Oke, selanjutnya coba kita tes di sini menggunakan integer normal response-nya. Nah, untuk sekarangnya kita coba ganti si integer ini menjadi string. Kira-kira akan muncul validation error seperti berikut. Dan itulah sederhananya menggunakan validation di Fast API. Gitu aja sebenarnya. Fast API, salah satu framework yang udah coba aku proven coba untuk much easier to use dan emang gampang juga digunakan. Apalagi ada dokumentasi dan type hinting validation yang kita nggak perlu ribet lagi buat effort di hal tersebut. So, pendapatku tentang si Fast API sendiri, oke. Masih belum dibilang cukup tercepat juga karena kan komunitasnya pun sebenarnya masih terus berkembang dan banyak beberapa bug yang sebenarnya nggak bisa dihandle. Tapi kenapa nggak dicoba dulu aja? Itu gampang banget untuk pengembangannya. Mungkin karena Python juga kan sebenarnya bahasa pemrograman yang bahasa yang gampang dimengerti juga. Gitu aja sampai kali ini. Makasih banyak udah nonton 10 menit nggak jelas ini. So, see you next time. Thanks.